Halo semuanya, kembali lagi dalam video belajar pajak kali ini. Tentunya bersama dengan Meranti, kita akan membahas terkait cara update e-faktur 4.0. Yuk simak video ini sampai selesai agar kita dapat mengetahui bagaimana cara untuk menginstal atau mengupdate dari e-faktur 3.2 ke 4.0. Namun sebelum kita melakukan update e-faktur dari 3.2 ke 4.0, kita lihat dulu tipsnya agar tidak salah dalam melakukan update ya. Atau untuk menghindari apa yang namanya error database. Tips yang pertama adalah lakukan backup database sehingga ketika kalian melakukan update maka database-nya itu tidak korup, ya, tidak terjadi kesalahan database. Kemudian yang kedua adalah pastikan saat melakukan backup database, aplikasi e-faktur tidak sedang dalam keadaan terbuka. Jadi pastikan sebelum melakukan update database, tutup dulu e-faktur, kemudian setelah itu baru kalian backup. Setelah itu jangan lupa folder database itu kalian kompres ke bentuk folder zip atau rar dan berikan nama database, tanggal backupnya kapan, seperti itu. Karena biasanya faktur kan hanya membaca file yang namanya database saja, supaya tidak ada double nama filenya. Kemudian selanjutnya simpan folder backup database tersebut di drive atau tempat yang lebih aman. Kalian bisa menggunakan hard disk atau flash disk untuk menyimpan database yang di backup tadi ya, setelah dibuat file menjadi zip atau rar. Kemudian selanjutnya ketika kalian sudah melakukan ini, maka barulah lakukan update atau install e-faktur 4.0 ini. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak video ini lebih lanjut. Langkah pertama adalah buka laman https /2 installer dan seterusnya ini. Kemudian dapat diakses melalui brosur Google atau Chrome, silakan. Setelah itu kalian unduh filenya, yang dipilih adalah patch update aplikasi e-faktur 4.0. Setelah dipilih sesuai dengan spek komputer atau laptop kalian, silakan diklik download di sini. Seperti ini tampilannya. Ketika kita buka laman yang tadi akan muncul tampilan seperti ini, kemudian silakan dipilih patch-nya sesuai dengan spek dari PC kalian masing-masing ya. Setelah itu maka akan otomatis terdownload, silakan ditunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian ketika selesai, kalian buka filenya, ada di download kalian, akan muncul tampilan seperti ini ya. Ini contoh yang spek 64 bit. Setelah itu, langsung saja kita buka dengan cara bagaimana? Langsung saja kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih di sini ya, seperti ini. Yang sudah di tanda kotak ini. Silakan diklik. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilan yang dibuka adalah folder yang tanda kotak merah ini, ya. Nah, setelah kita membuka, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Silakan dipilih lokasi direktori yang dijadikan tempat penyimpanan hasil ekstraksi patch aplikasi e-faktur 4.0 ini. Jadi, ketika muncul tampilan seperti ini, silakan dipilih klik brosur ini untuk memilih tempat atau folder di mana akan menyimpan hasil dari ekstraksi nanti ya. Setelah dipilih, kemudian kita klik extract. Setelah kita klik extract, maka ekstraksinya maka akan berproses, kemudian akan muncul folder seperti yang di bawah ini. Folder Java, kemudian e-faktur dan seterusnya ya. Akan muncul tampilan seperti itu. File-filenya, kemudian setelah itu
seperti ini tampilannya. Kita lihat. Nah, di sini kita lihat belum ada database-nya ya. Jadi sebelum kita klik update, kita harus copy dulu database yang e-faktur 3.2 kita. Nah, seperti ini ya. Jadi misalnya foldernya kita tuh yang pertama ada seperti ini, yang 3.2. Itu kita pindahkan ke folder yang terbaru yang untuk update aplikasi 4.0-nya itu ya. Tapi kalau saya secara pribadi biasanya untuk mengekstrak hasil unduhan saya yang patch 4.0 itu biasanya saya langsung ekstraknya ke folder lama aplikasi. Ya, karena kan untuk database-nya sudah aman ya, kita sudah update terlebih dahulu. Jadi harusnya ketika kita timpa saja ke folder yang lama itu tidak terjadi yang namanya error database seperti itu. Tapi jika kalian takut terjadi error, silakan buat folder yang baru sesuai dengan pilihan yang tadi, yang ini pilihan file yang pertama, silakan dipilih untuk folder terbarunya. Kemudian setelah itu akan muncul folder terbaru ya. Seperti contoh ini, di sini ada folder terbarunya, silakan langsung di copy database yang lama ke folder terbarunya kita tadi ya. Kemudian setelah itu kita langsung saja klik 2 kali kepada file text invoice.exe ini ya, ini yang di kotak merah ini. Silakan diklik 2 kali. Kemudian setelah itu akan berproses dan pastikan komputer kita atau laptop atau PC-nya kita itu terhubung dengan internet ya. Sehingga proses update database itu bisa berhasil. Ya, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan silakan kita langsung saja klik local database, kemudian kita klik connect. Setelah kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Silakan dimasukkan username-nya dan kemudian dimasukkan passwordnya. Silakan setelah itu kita klik login. Setelah kita klik login, jangan lupa kita langsung mengecek apakah aplikasi ini sudah update atau tidak. Nah, kita langsung saja lihat ketika muncul tampilan seperti ini setelah login tadi. Langsung saja kita lihat, kita pastikan versi aplikasinya apakah sudah 4.0 atau belum. Nah, jika sudah 4.0 maka aplikasi ini sudah update dari 3.2 menjadi 4.1 ya. Kemudian jika kita lihat di NPWP-nya kita ada muncul NPWP kemudian garis miring 0. Nah, itu kita wajib mengupdate profil PKP-nya kita. Nah, untuk update profil PKP itu kita pilih manajemen upload, kemudian kita pilih profil PKP. Ya, setelah kita klik profil PKP, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di kotak pertama ini belum ada NPWP 16 digit, kemudian itu juga belum ada. Jadi silakan langsung saja kita klik ini refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP online-nya. Silakan diklik. Setelah kita klik ini, maka akan muncul tampilan seperti kotak yang di sebelah ini. Sudah diisi NPWP 16 digitnya otomatis dari data di DJP, kemudian NITKU-nya juga sudah diisi seperti itu. Nah, setelah itu kita tinggal klik simpan dan ubah profil PKP-nya berhasil. Demikian video belajar pajak kali ini, bagaimana cara dan tips untuk update aplikasi e-faktur dari 3.2 menjadi 4.0 dan bagaimana cara untuk mengubah profil PKP yang ada di aplikasi e-faktur desktop kita. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat.